Iya tadi tuh maksud bisa saya rekam ya. Sehat semua ya. Insya Allah saya akan offline setelah akhir bulan ini ya, karena saya sampai akhir bulan ini masih ngaudit ya, sampai terakhir di Jogja nanti tanggal 28 saya terakhir ke Jogja untuk audit Bank Jogja. Nah, hari ini saya mau coba untuk saya sudah kirimkan ya tugas dan juga materi. Jadi hari ini kita belajar terkait pengolahan data untuk ini ya, untuk uji parametrik dan non parametrik ya. Jadi intinya adalah uji beda statistik, tapi harus dilalui dengan pengujian normalitas dulu supaya nanti tahu posisi-posisinya mau pakai parametrik atau non parametrik. Saya sesi dulu. Oke, sudah terlihat belum? Sudah terlihat layarnya ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke ya. Nah, jadi nanti kita akan menguji uji hipotesa, tapi pastikan dia menyebar normal atau tidak untuk menentukan apakah dia parametrik atau non parametrik ya. Jadi basisnya sebenarnya adalah kalau dia nanti menyebar normal berarti pakai parametrik, kalau dia tidak menyebar normal pakainya non parametrik. Ya. Nah, sekarang di sini ya nanti kalian baca aja. Saya fokus ke sini ya. Nah, ini gambar ini pertama. Jadi nanti kalau pengujian, kapan saya pakai non parametrik, kapan saya pakai parametrik. Jadi nanti itu tergantung dari uji normalitasnya. Kalau nanti menyebar normal berarti pakai parametrik kayak uji T ya, uji F atau ANOVA. Tapi kalau non parametrik nama ujinya adalah Mann-Whitney, Kruskal-Wallis. Nanti uji-uji itu akan mengikuti ketika nanti hasil uji normalitasnya normal atau tidak normal. Nah, di sini saya akan ada soal latihan ya. Nah, tapi sebelum itu nanti ada beberapa soal yang tidak saya kerjakan ya, karena itu jadi tugas kalian untuk ngikutin ya. Nah, jadi di sini ada dulu kalau kalian dapat statistika dasar ya pengujian hipotesis. Nah, ini dia perbedaan ini saya tekankan di sini, basisnya di sini saja. Parametrik berarti dia asumsi distribusi datanya menyebar normal. Kalau ini berarti dia tidak normal ya. Nanti uji-ujinya ini nih, uji korelasi, lalu uji independen ya. Nanti di sini saya tambahkan lagi uji one sample. Ya, ini artinya one sample t-test ya. Ini uji Mann-Whitney, uji tanda. Gitu, ya. Nanti di sini ada one sample, ada two sample. Nah, kita lihat di sini contohnya. Nah, sebuah sampel terdiri dari 15 kaleng cat. Ada 15 kaleng, ya. Memiliki isi berat kotor seperti data berikut. Nah, diuji apakah berat kotornya 1,2 kilo, ya. Jadi sebaran data ini pengen diuji apakah dia beratnya 1,2 kilo. Maka ini artinya uji one sample. Jadi kalau ini parametrik uji one sample, non parametrik pakai uji tanda. Kapan kita pakai parametrik dan non parametrik, maka kita harus menguji normalitas dulu. Ya, saya buka SPSS-nya. Jadi bagaimana bentuk datanya kalau dia ujinya one sample. Ya. Nah, karena dia bilang apakah beratnya rata-ratanya 1,2, maka hipotesisnya adalah itu berarti H0. Karena adalah itu pakai sama dengan ya. Kalau pakai sama dengan berarti dia H0. Oke. Jadi kita buat di sini hipotesisnya dulu nih. Oke, ini H0-nya. Nah, langkah berikutnya adalah kita uji normalitas dulu untuk menentukan apakah dia pakainya parametrik atau non parametrik. Kita uji dulu. Nah, kita masukkan datanya. Datanya bentuknya seperti ini ya, saya buat begini. Nah, kita buat datanya. Kalau one sample itu seperti apa bentuk datanya di SPSS? Berarti variable view-nya saya buat di sini cat gitu ya. Berat kotor cat. Ini catnya ya. Lalu di sini 1,21, 1,21, 1,23, 1,2, 1,21, 1,24, 1,22, 1,24,
1,21, 1,19, ya, 1,19, 1,18, 1,19, lalu 1,23, terakhir 1,18. Nah, bentuk datanya seperti ini ya. Nah, ini sudah ada nih, saya buatin print screen-nya tuh bentuk datanya. Lalu kita uji normalitas. Nah, ini hipotesisnya. Harapannya terima H0 ya. Datanya menyebar normal, berarti pakainya uji T one sample. Tapi kalau data tidak menyebar normal, maka kita pakainya non parametrik. Nah, ini saya bikin dua view. Nah, maka kita uji normalitas dulu ya, ini ya. Data ya, analyze. Di sini ada nih non parametric test. Ini one sample. Nah, di sini nih. One sample KS namanya uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini dia. Nah, ini dia one sample KS. Siapa yang mau diuji kenormalannya? Ini chat ya, masukin chat normal. Oke, kita keluarin. Nah, ini dia hasilnya. Nah, ini dia kita copy. Ya, copy biasa aja nggak apa-apa, ini kita copy. Nanti di sini ada kita masukkan ya. Nah, di sini. Nah, ini ya cara-caranya sudah saya inikan, masukkan di sini. Nanti keluar ini. Nah, ini dia yang kita lihat di sini nih. Yang ini saya biruin deh biar kelihatan. Nah, ini dia. Nilai probability-nya 0,2, lebih besar dari alfa 5%. Alfa 5% itu 0,05 ya. Itu 0,05%. Maka terima H0. Artinya data terbukti menyebar normal. Karena data menyebar normal, maka ujinya one sample t-test. Berarti pakai parametrik karena terbukti dia menyebar normal. Sehingga langkah uji non parametrik, uji parametrik one sample t-test adalah H0 mu sama dengan 1,2, H1-nya mu tidak sama dengan 1,2. Ya. Maka caranya adalah kita lakukan uji one sample di SPSS. Lalu ini dia. Ya. Nah, analyze di sini nih di compare min semuanya ya untuk yang parametrik. Kalau non parametrik semua di sini ada semua tuh ya. Nah, untuk parametrik di compare min one sample t-test nih di sini ya. Kita masukin chat di sini. Test value berapa tadi? 1,2. Apakah memang 1,2 enggak beratnya? Ya, kalau sudah kita oke kan. Maka akan muncul output seperti ini. Rata-ratanya 1,2087 rata-ratanya. Lalu kita uji T-nya. Nah, dapat hasil seperti ini. Kita keluarkan ya, masukkan di sini. Nah, ini dia. Nah, ini yang kita uji 0,152. 0,152 ini lebih besar dari alfa 5%, maka terima H0. Kalau terima H0 berarti hipotesa A0 yang kita baca ini dia, ya. Oh, berarti memang benar bahwa rata-rata C-nya sudah 1,2. Berarti pernyataan itu diterima, ya. Maka terima H0 artinya kita meyakini bahwa populasi C dalam kaleng rata-rata memiliki berat kotor 1,2 kg per kaleng. Secara rata-rata 1,208 lebih dikit gitu ya. Tapi secara statistik ternyata tidak signifikan, artinya sama saja dengan 1,2 kilo. Sampai sini bisa diikuti tahapannya. Ini sudah saya share juga di e-learning ya. Gitu. Oke. Berikutnya adalah, nah ini juga sama ya. Ini juga one sample. Kenapa? Karena cuma tinggi badan diuji apakah 155 gitu ya. Berarti ini one sample juga sama. Lalu kita uji sama seperti itu tadi ya, kita masukkan datanya di SPSS. Nah, di sini nih ya. Kalau one sample bentuk datanya kayak begini ke bawah. Berarti di sini saya buat tinggi badan TB. Tinggi badan. Ya. Lalu saya masukkan datanya tinggi badan di sini ya. Nah, ini dia. Berarti kita nanti uji normalitas dulu ya. 185 150 156 171, 160, 165, 171, 166, 150. Nah, total udah lalu ya ini kurang 1. 185, 150, 156, 171, 160, 160-nya 2 kali. Nah, ini dia 160. Nah, udah 10 ya. Ini nolnya saya buang sini. Nah, kita lihat sini. Analyze, non-parametric, one sample KS. Kita masukkan, ini kita buang ya. Kita masukkan tinggi badan. Oke. Nah, dapat ya uji normalitasnya. Berarti kita copy di sini ya di soal latihan. Nah, ini berarti dia menyebar normal. Karena menyebar normal berarti pakainya one sample t-test ya. One sample t-test.
Maka kita buat hipotesanya, H0-nya, apakah rata-ratanya 155 cm atau tidak sama dengan 155. Ya. Nah, lalu kita uji sampel t-test. Ya, yang mana ujinya? Sama kayak tadi berarti di sini. Ya. Analyze, compare with one sample t-test. Ini one sample. Ini kita buang. Ini masukkan tinggi badan. Ini adalah 155. Oke, dapat ini probability-nya 0,35, rata-ratanya 163,4 ya. Nah, kita masukkan di jawaban situ rata-rata 1,463 ya, nilai probability-nya 0,035. Berarti dia lebih kecil dari 5%. Maka tolakan 0. Artinya rata-ratanya tidak sama dengan 155. Karena rata-ratanya 163, maka saya boleh bilang bahwa rata-ratanya sudah lebih dari 155 cm. Karena ini 163,4 ya. Lalu bagaimana kalau hasilnya tidak normal, misalnya gitu ya? Maka uji one sample non parametrik begini caranya, ya. Nah, ini dia. Analyze, di sini ini non parametrik. Nah, one sample tuh. Ya, one sample. Lalu field setting sini, setting kita buang ya, TB aja gitu ya. Terus settingnya diklik di sini custom set, custom test. Nah, ini kita buat di sini compare mediannya adalah 155 karena dia non parametrik pakainya media. Tinggal run, langsung keluar hasilnya di bawah. Nah, ini dia ya. Sama dia reject null hipotesis, berarti hipotesis H0-nya kita reject, berarti benar bahwa rata-ratanya tidak sama dengan 155 ya. Nah, samakan hasilnya dengan yang parametrik. Oke. Berikutnya yang berpasangan. Kalau berpasangan itu biasanya diukurnya 2 kali. Ya, ini uji berpasangan karena satu orang diukur 2 kali, yaitu sebelum dan sesudah. Nah, bedanya kalau berpasangan maka bentuk datanya seperti apa di SPSS. Nah, ini dia. Kalau di SPSS itu bentuknya seperti ini. Nanti kalau kita punya data berpasangan, bedanya adalah kalau dia diuji 2 kali suatu unit sampel ya, misalnya ini adalah orang ya, sebelum dan sesudahnya diukur, maka saya bikin di sini judulnya sebelum dan sesudah. Ya. Saya nolin di sini, saya nolin di sini. Nah, ini dia. Sebelum berarti ini 90 sini ya. 90 saya buat ini. Kalau berpasangan bentuk datanya berbeda dengan yang tadi. 90 89 92 90 91 92 91 93 92 91. Nah, ini sebelum. Lalu sesudahnya 85 86 87 86 87 85 lalu 87 86 lagi 85 86 87 86 87 85-nya 2 kali 85 87 86 86 ya. Nih bentuknya begini kalau dia berpasangan ya, sudah. Maka metodenya kita cek, analyze, compare with. Nah, ini dia paired sample t-test. Jadi ada paired berpasangan. Kita masukkan di sini sebelum di blok ini ya, masukkan di sini. Oh sudah, oke. Maka sudah otomatis keluar. Nah, ini dia ya. Lalu kita lihat di sini ya, ini sudah saya buatkan juga bentuk format datanya ya, langkah-langkahnya. Nah, ujinya apakah memang lebih di minimal 5 kilo ya, minimal 5 kilo, ini kurang dari 5 kilo. Rata-ratanya adalah rata-rata sebelumnya dan sesudahnya ini standar error mean-nya ya. Nah, ternyata signifikan ya, berarti tolakan 0. Dia ada penurunan berat badan tapi masih kurang dari 5 kilogram, tidak lebih dari 5 kilogram ya, masih dianggap kurang dari 5 kilogram karena tolakan 0. Oke ya, nanti ini tugas ya buat nih yang soal berpasangan, kalian kerjakan pretest dan posttest. Apakah nanti ada perubahan nggak ya, gitu ya. Nah di sini nanti kalian apakah nilai posttest lebih tinggi daripada pretest? Diuji dulu. Nanti kalau signifikan berarti memang terbukti. Kalau lebih tinggi berarti H1 ya, karena kan tidak pakai sama dengan.
Oke ya, nanti ini jadi tugas ya, nanti kalian kerjakan lengkapi. Nah ini yang independen ya, ini independen, saya tambahkan satu soal lagi nih, nah ini tugas tambahannya, sama soal nomor 6 ya, 6 tugas ya. Jadi tugasnya ada 3 nomor. Nah ini bagaimana kalau yang independent t-test, independen ya. Nah ini contohnya bedanya berpasangan ya. Jadi kalau independen itu dia nggak harus sama, beda orang, pria dengan wanita ya. Saya ingin membedakan penjualan, rata penjualan berdasarkan gender. Nah, maka ini ada pria ada wanita, kita kasih kategori dulu ya di sini. Nah, bentuknya begini lagi nih di apa di SPSS. Oke. Ya, kita buat di sini. Nah, ini dia. Kalau dia independent sample t-test, uji beda 2 populasi tapi dia tidak berpasangan, nah maka ini kita kasih keterangan sini gender. Gender ya, ini 0. Lalu ini adalah penjualan. Gitu, ya. Oke. Kita kasih keterangan di sini. 1 adalah pria, 2 adalah wanita. Gitu, ya. Pria, 2 wanita. Oke. Saya masukin di sini. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, gitu. Total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Wanitanya 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu. Penjualannya 234 laki-laki ya, 220, 281, 256, 238, 210, 310, 250, 245, 220, 287, 254. Nah, ini contoh yang independent sample t-test ya. Oke, udah saya buatkan sini. Kita uji normalitas dulu sama kayak tadi ya. Analyze, non-parametric, legacy dialog yang one sample KS. Yang saya masukkan adalah penjualannya. Saya masukkan oke. Lalu saya copy ini ya. Saya taruh di soal tadi. Nah, ini dia. Ya. Nah, normal ya. 0,2. Menyebar normal. Berarti pakainya uji independent sample t-test ya. Laki-laki dengan perempuan. Oke, setelah itu bagaimana di SPSS-nya? Gitu. Nah, analyze, compare mean yang independent sample t-test ini. Ya. Oke, apa yang mau dites? Penjualan. Berdasarkan apa? Gendernya. Grouping variabel apa tadi? 1 dan 2. 1 laki-laki, 2 wanita. Oke, continue. Dapat nih gender 1, 2 udah kita kategorin. Oke. Maka ini akan keluar nih kayak soal kemarin tuh yang uji hipotesis. Ya. Kita copy di sini. Nah, kalau uji independent sample test ada 2 uji. Pertama, lihat dulu uji leavennya. Kalau dia signifikan pakai uji T yang atas, kalau dia tidak signifikan pakai uji yang di atas T-nya, kalau dia signifikan pakai yang bawah ya. Nanti di sini karena ternyata nilai probability uji T-nya 0,943 lebih besar 5%, maka terima H0, artinya ternyata tidak ada perbedaan rata-rata penjualan antara gender laki-laki dengan perempuan. Jadi sama saja rata penjualan yang tidak ada mempengaruhi ya. Nah, itu ya. Nanti kalian kerjakan yang ini soal nomor 6 ini sama nih, uji to independent sample ya. Ini to independent sample, lalu ini yang uji yang ini ya, independent sample sama. Ini uji berpasangan, pair, berpasangan sama nanti prosesnya dengan yang di atas. Lalu ini uji ya, one sample t-test. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu terkait tugasnya nanti